baca pelajaran, tandanya segitu. Kalau baca pelajaran, tandanya segitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sebuah ungkapan yang menyatakan arti pentingnya peran seorang ibu. Peran yang sepanjang hayatnya akan mengupayakan kebahagiaan bagi buah hatinya. Namun, apakah setiap anak mengerti akan hal itu? Apakah ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu memiliki makna bagi dirinya? Anak ibu pagi-pagi udah rapi. Udah mau berangkat? Ya, mau sekolah. Mau sarapan dulu? Lah, jadi sekolah. Mana bu? Uang bantuin bu. Yang minggu lalu ibu udah kasih uangnya. Jadi kan lalu, sekarang beda lagi. Aku harus buku bahasa Inggris. Emangnya buku itu harus selalu beli semua? Nggak bisa pinjam dulu ke perpustakaan? Ya iya kamu harus beli, masa aku harus nyolong? Ibu mau aku nyolong? Udah cepat, sini uangnya. Kehidupan saya terasa berat. Setelah 2 tahun yang lalu, ayah perasa suami saya meninggal dunia. Ini ada simpanan uang yang terakhir. Tolong kamu bayarin. Saya berusaha keras untuk bekerja, membiayai kebutuhan dan menyekolahkan rasa. Ya ampun. Tunggu dulu. Apa yang sudah saya lakukan serasa tidak ada artinya buat Prasa. Berat rasanya bagi saya mendidik Prasa seorang diri. Apalagi belakangan ini Prasa tidak pernah lagi mau mencium tangan saya ketika dia akan pergi dari rumah. Pada waktu itu gue ngerasa ibu gue kayaknya tuh gimana gitu, males-malesan buat nyari duit. Padahal kebutuhan gue tuh banyak. Ya harusnya dia tuh memenuhi kebutuhan gue dong. Semenjak bokap gue meninggal ya. Kalau bukan dia siapa lagi coba? Perasaannya ada, Bu. Nggak ada, belum pulang sekolah. Biasa main dulu sama teman-teman di sekolah. Apa ya? Enggak kok, Bu. Saya cuma pengen balikin buku gambarnya Prasa. Ya, nanti ibu sampaikan. Ibu. Oh iya Nadaya, ibu mau tanya. Di sekolahan itu setiap muridnya diwajibkan untuk membeli buku bahasa Inggris ya? Ah, enggak kok, Bu. Enggak diwajibin kok. Saya aja nggak beli. Saya aja pinjam sama temen sebangku saya.
Pedih rasanya hati saya melihat kelakuan Prasa belakangan ini. Teganya dia berbohong pada saya. Ibu nanya apa sama Daya? Enggak, Nak. Ibu gak nanya apa-apa. Ah, bohong. Buktinya, Daya bilang sama aku. Bilang apa? Kalau ibu nanya-nanya masalah buku bahasa Inggris. Bukan gitu, Nak. Tadi siang tuh Daya kesini. Ngulangin buku gambar kamu. Itu sama aja, Bu. Ibu udah gak percaya sama anak sendiri. Ibu percaya. Buktinya, ibu nanya sama Daya. Ya kan? Tenang, Nak, tenang. Bayar dengan penghormatan dan balas budi. Tapi ini tidak berlaku bagi Frasa. Pengorbanan Lisna dibayar dengan kebohongan-kebohongan oleh Frasa. Dan pernyataan Frasa yang terus mempertanyakan kepercayaan ibunya bagai pukulan telak membuat Lisna tak memiliki pilihan selain terus berusaha mempercayai anaknya tersebut. Lantas, seberapa besarkah ketabahan dan ketegaran hati seorang ibu menghadapi kelakuan anaknya yang seperti itu? Rasa, kamu bantu ibu ya. Tolong kamu tagihin uang titipan kue di warung sebelah. Ibu gak lihat apa kalau aku lagi sibuk? Loh, Nak. Kamu kan lagi baca majalah. Iya, kalau aku lagi baca majalah, tandanya sibuk. Bu, dengerin, 4 hari lagi sekolah ngadain tur ke Jogja. Bayarnya 500.000. Aku nggak mau tahu. Ibu harus bayar. Pokoknya aku harus ikut. Tuh, ibu dapat dari mana, Nak? Anak bodoh, aku nggak mau tahu. Bilang kamu, ibu jual tuh cincin peninggalan dari bapak. Jangan, Mak. Itu kan satu-satunya peninggalan bapakmu. Ah, Saya tidak menyangka anak saya meminta cincin satu-satunya peninggalan mendiang suami saya. Pada saat itu gue berpikir, selama ada barang di rumah gue yang bisa dijual, itu nyokap gue punya duit. Dan kalau misalkan dia nggak ngasih, gue akan paksa. Padahal itu adalah satu-satunya barang yang tersisa pada saya. Saya akan berusaha mati-matian untuk mempertahankannya. Gue tahu kondisi nyokap gue, tapi gue yakin nyokap gue pasti bisa menyembuhkan gue. Ya meski harus minta-minta, karena kalau nggak gitu nyokap gue malas-malasan nyari duit. Baik saya bekerja keras membanting tulang,
daripada saya harus menjual cincin itu. Masih bisa berusaha mendapatkan uang dengan cara lain, tidak dengan menjual cincin peninggalan Mas Noel. Aku pasti bisa. Pras, ngomong-ngomong, lu jadi tadi tur ke Jogja? Gampang mah itu mah. Ah, lo gampang-gampang. Lo mampu gak bayarnya? Saat itu gue kesel banget ya. Gue benci kalau direndahin. Dan gue nggak mau dong dianggap gue tuh miskin. Ya, gue nggak peduli nyokap gue mau kerja apa kan. Mau jadi pemulung kek, mau pembantu kek. Yang penting di depan teman-teman gue orang kaya. Sialan lu, nggak penting gua. Cemen masalah bayar mah. Besok bila perlu, gua langsung lunasin. Pegang kata-kata gua, perasa. Saya terpaksa jadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan anak saya dan kesenangannya. Tidak apa-apa saya jadi pemulung, bekerja rendahan seperti itu. Asalkan kebutuhan anak saya tercukupi. Dia bisa sendiri. Apa lu, bro? Yoi. Gila, dia mampus. Hah? Masih zaman aja gitu kan. Nggak gitu kali, bro. Gue pakai HP ini cuma sementara. Sebenarnya gue kemarin punya BB. Jatuh, rusak dong. Ya gue jual. Gitu. Terus kayak masalah kayak motor, mobil, HP, gue tinggal minta sama nyokap, pasti dikabulin. Rajin dong nyokap lo. Gua pas. Asal keliling rokok sama Singapura. Asal keliling rokok sama Singapura. Gila, gue kaget banget kan pas gue jalan sama teman-teman gue. Ada nyokap gue di jalan sambil mulungin kardus. Ya ampun, taruh di mana muka gue ini?
kalau misalkan mereka tahu. Waktu itu saya sedih melihat Prasya berlalu begitu saja dan mengacukan panggilan saya ketika dia melihat ibunya menjadi pemulung. Saya mengerti perasaan Prasya. Mungkin dia malu melihat ibunya menjadi pemulung. Seharusnya Prasya mengerti. Saya lakukan semua ini demi dia. Meskipun Frasa terus menyakiti hati ibunya, namun Lisna telah membentengi dirinya untuk terus melakukan yang terbaik, hingga merobohkan tembok janji dengan almarhum suaminya. Bagaimana dengan Frasa? Kasih sayang ibunya terus-menerus dilawan dengan egoisme sang anak. Ini bukan persoalan menang atau kalah, namun waktu akan menentukan manakah di antara kedua benteng itu yang akan runtuh. Bu, saya mau jual cincin ini buat biaya sekolah anak saya. Pas bukan ini. Mas, Bu, itu peninggalan almarhum suami saya. Berarti 250.000. Jangan, Bu. Cincin ini banyak nilai kenangannya. Oh, saya nggak peduli dengan kenangan ibu. Saya butuhnya 500.000, Bu. Ya udah, gini aja deh. Saya tambah ya jadi 350.000. Kalau mau, saya bayar kontan sekarang. Kalau enggak, jual aja di tempat lain. Iya deh, Bu, nggak apa-apa. Ibu,
Saya bayar kontan 350.000 ya. Makasih ya, Bu. Ya. Pada waktu itu, hati saya sakit sekali melihat uang hasil pemulung saya dan penjualan cincin saya disepelekan oleh Prasya. Saking saya sayang pada Prasya, saya berikan uang simpanan saya yang hanya tinggal 50.000 itu. Padahal uang itu akan saya gunakan untuk saya berobat, mengobati sakit ginjal yang sudah lama saya derita. Bu. Nadaya, tunggu sebentar. Iya Bu, ada apa Bu? Ibu mau tanya, Nadaya sudah bayar biaya untuk study tour ke Jogja? Ah belum kok Bu, orang semua siswanya nggak diwajibin ikut kok. Saya sendiri aja nggak ikut Bu. Oh gitu. Maaf ya Bu, saya buru-buru. Oh iya, makasih ya Nadaya. Perasaan seorang ibu pada saat itu sedih, marah, kecewa pada Prasya, anak yang selama ini saya sayangi dan saya bela, ternyata tega membohongi saya. Saya tidak boleh membiarkan dia seperti ini. Tasya, tunggu sebentar. Ini mau bicara. Tasya! Dengar dari Daya, jalan-jalan study tour ke Jogja itu nggak penting untuk diikuti. Alah, ibu ya, daya lagi, jangan bohong Bu. Tasya, kamu tuh nggak pernah menghargai jerih payah dan kerja keras ibu. Bahkan ibu sampai menjual cincin peninggalan bapak kamu. Handphone siapa ya?
aku lah. Dari mana kamu bisa beli handphone sebagus ini? Dari Dari mencuri? Atau kamu beli handphone ini dari hasil ngebohongin kamu ke ibu? tetap aja. Tasya. Durhaka adalah kata yang tepat disandang oleh Frasa saat ini. Egois, manja, dan tuntutan pergaulan membuatnya menjadi anak yang tak memiliki rasa hormat sedikit pun pada ibu kandungnya. Lisna menderita lahir dan batin. Lalu bagaimana nasib Lisna selanjutnya? Apakah ia mampu bertahan hidup dan berjuang melawan penyakitnya? Dan bagaimana pula nasib si anak durhaka? Jangan kemana-mana, tetap di Butuh Mata Ketiga. Alhamdulillah ibu udah siuman. Saya mana? Ibu sekarang ada di rumah sakit. Siapa yang bawa saya ke sini, Sus? Ada seorang anak ibu yang bawa ibu ke rumah sakit. Tapi saya tidak tahu siapa orangnya ibu. Memangnya saya sakit apa, Sus? Ibu baru saja menjalani operasi ginjal. Saya heran ketika saya sadar saat itu, saya sudah berada di rumah sakit. Siapa yang sudah membawa saya ke rumah sakit? Dan siapa yang membiayai pengobatan saya? Apalagi ketika itu suster mengatakan saya baru saja menjalankan operasi ginjal. Siapa yang udah bawa saya ke rumah sakit ini, Sus? Terus, siapa yang bakal membayar semua biaya perawatan saya di rumah sakit? Saya nggak mampu, Sus, bayar ini semua. Lebih baik ibu sekarang tenang dulu dan istirahat dulu, dan ibu tidak usah memikirkan apapun. Sekarang ibu jangan banyak gerak dulu, karena takutnya nanti luka operasinya agak sedikit sakit. Iya, Sus. Kemanakah Frasa? Begitu besarkah amarah Frasa sehingga ia tak menjenguk saat ibunya di rumah sakit? Apakah Frasa justru tak menginginkan kesembuhan bagi Lisna? Atau Frasa sudah memutuskan untuk menjadi anak durhaka selama-lamanya?
Jangan kemana-mana, tetap di Butuh Mata Ketiga. Gue udah puas. Gue bangga dan nyelamatin nyokap gue dari mau. Jadi selama ini hati gue tuh tertutup cuma gara-gara nyokap gue tuh miskin. Sekarang gue udah bayar lunas pengorbanan nyokap gue buat gue. Bu bangun bu, jangan nyerah sendiri bu. Bu bangun bu. Saya mas, saya mohon mas. Siapa yang ibu saya mas? Tolong mas. Siapa yang ibu saya mas? Tolong. Maaf ya mas, Mas, saya di luar dulu. Biar saya langsung mas. kayak kasih ya mas. Mas. Gue ngerasa gue tuh berdosa banget sama nyokap gue. Gue pengen ngebales dosa-dosa gue buat nyokap gue. Dokter, Ya, apakah keinginan dan niat saya bisa terlaksanakan? secara medis bisa mas, tetapi untuk melakukan semua itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan untuk menggunakan ginjal anda sendiri itu sangat penting. Apakah anda sudah siap? Saya siap dokter. Saya sangat siap sih. Karena timbal baliknya saya dapat membiayai biaya berobat ini. Rasa, rasa. Ibu, tapi rasa bu, saya udah banyak salah sama ibu. Sudah maafin kamu nak. Tapi rasa dulu. Saya sayang buat sama ibu. Sangat bersyukur. Ya, pasti bukan. Ibu maafin kamu. Ibu, Rasa, Rasalah yang selama ini sudah di perawatan ibu di rumah sakit.
Dan dia juga sudah berhasil menyelamatkan Liza. Tak ada kata yang dapat diungkapkan oleh siapapun untuk menggambarkan kebahagiaan Lisna. Sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Kembalinya anak tercinta ke dalam pelukannya. Kembalinya Frasa yang bersedia mencium tangan ibunya dengan penuh ketulusan. Semoga kisah dalam Butuh Mata Ketiga tadi bisa membuka mata dan pikiran kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam bertutur maupun bertindak. Saya Desi Novianti beserta seluruh tim Butuh Mata Ketiga undur diri. Sampai jumpa dalam episode mendatang. Tetap saksikan acara ini karena Butuh Mata Ketiga untuk melihat kebenaran.